Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pada malam hari ini saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Teman-teman boleh panggil Bang, Mas, A, atau apapun boleh. Pada malam hari ini saya akan menjadi host selama 1 jam, selama menemani teman-teman saat belajar di Zoom pada malam hari ini. Nah, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Beliau adalah orang hebat, terkenal, dan memang sudah di Indonesia itu udah gentayangan. Kemana-mana udah pasti dosen manapun pasti kenal beliau. Saking hebatnya beliau dijuluki juga dosen berprestasi secara nasional di tiap-tiap lembaga dan di kampusnya sendiri. Kalau gitu supaya kenal langsung. Silakan Bu Dokter, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Ibu, boleh memperkenalkan kepada peserta malam ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang kompeten. Oke, malam ini kita akan belajar tentang bagaimana eh, tip dan triksnya kalau mau mengerjakan soal uji kompetensi. Sekaligus kita akan belajar membahas beberapa soal uji kompetensi dengan menggunakan tip dan trik yang akan saya sampaikan supaya nanti ketika adik-adik ini saya yang kayaknya manggilnya ini ya, harusnya ya. Ketika adik-adik nanti mengerjakan soal uji kompetensi tidak mengalami kesulitan dan bisa satu kali ujian lulus ya, itu harapannya. Oke. Saya lihat banyak yang akan uji kompetensi di bulan Agustus, walaupun ada juga yang bulan Oktober, jadi mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nanti di bulan Oktober. Untuk yang Agustus tinggal menghitung hari, kita sudah akan melaksanakan ujian, dan saya yakin semua sudah siap untuk uji kompetensi. Untuk kenalannya dengan saya, kalau nama sudah disampaikan sama Mas Adi. Dari hari saya di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan saya mendalami ilmu keperawatan maternitas sehingga kalau ketemu saya pasti hanya membahas keperawatan maternitas ya. Saya nggak akan bahas keilmuan yang lain karena setiap dosen di keperawatan itu harus mempunyai satu keahlian tertentu sehingga tidak sampai salah nanti ketika memberikan penjelasan. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah sudah sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Oke, itu perkenalan dari saya. Selanjutnya nanti kita akan membahas soal-soal uji kompetensi. Itu ya Mas Adi ya? Baik, siap Bu Dokter. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, teman-teman udah kenal ya. Dan apa yang akan disampaikan materi pada malam hari ini juga udah disimak ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan sedetik pun apa yang disampaikan sama Bu Dokter. Karena sayang banget. Apalagi yang UKOM-nya bulan Agustus, Bu Dokter. Agustus ini tanggal 11, 12, 13. Berarti kan nggak Ya, nyampe seminggu. Dikit lagi UKOM. Nah, jadi ya buat minggu depan. teman-teman, iya Bu, betul. Buat teman-teman yang UKOM-nya Agustus, kalau ada waktu untuk belajar, pakai. Jangan sampai nanti pada saat UKOM malah ngeblank. Kalau ngeblank sepintar apapun mahasiswanya, apalagi anak kesehatan itu nggak ada yang nggak pintar, semuanya pintar. Tapi gara-gara blank, tahun kemarin coba, 20.000 orang nggak lulus. Gara-gara apa? Bukan karena nilainya yang jelek, tapi mereka blank pada saat mengerjakan soal UKOM. Padahal mereka bisa, cuma gara-gara grogi, gara-gara blank, akhirnya mereka nggak bisa mengerjakan dan tidak konsen pada saat mengerjakan. Kita semua tahu ya, satu soal berapa menit? Ayo coba sambil Bu Dokter boleh di-share screen kan materinya. Oke. Coba satu soal 1 menit. Bener nggak? Bener ya, satu soal 1 menit. Nah, waktunya 3 jam berarti 180 soal. Supaya terbiasa, makanya Foko Indonesia membuat kegiatan seperti ini. Dan Bu Dokter akan memberikan soal diawali dengan tips dan triknya. Nanti yang akan memberikan timer saya. Saya akan bantu kasih timer satu soal 1 menit kalau nanti udah diminta mengerjakan soal oleh Bu Dokter. Siap ya? Siap nggak kira-kira ngerjain soal pada malam hari ini sama Bu Dokter? Ketik siap di kolom chat yang siap. Siap ya? Siap, siap, siap. Semua soal yang diberikan tantangannya kalau bisa jawab betul semua. Oke?
Jawab betul semua. Berapapun soal yang akan diberikan, jawab betul semua. Siap ya, terima tantangannya ya. Kalau malam ini betul semua, ada yang betul semua, makin pede yang Ukom Agustus. Satu kali langsung lulus. Kalau gitu, silakan Bu Dokter untuk memulai materinya pada malam hari ini. Silakan teman-teman siapkan alat tulis dan minumnya. Silakan Ibu. Oke, sudah siap ya. Kita mulai soal pertama. Gimana ini ya? Oke, tek ya. Ikutan grogi Oh, saya ini. belum ya? Belum soal pertama ya, masih Nah, trik dan tipsnya, tipsnya dulu ya. oke. Oke, eh nanti kalau semua adik-adik ini ketemu dengan soal uji kompetensi, jangan tergesa-gesa untuk membaca kasusnya ya. Jadi kalau kita ketemu dengan soal uji kompetensi itu, lihat dan baca dulu pertanyaannya. Yang penting itu baca pertanyaannya dulu. Nah, jadi kita pahami dulu maksud dari pertanyaan itu apa yang diinginkan dari pertanyaan itu. Karena nanti kalau sudah membaca kasusnya dulu, baru membaca soalnya, pasti nanti balik lagi membaca kasus. Dan ini membuang waktu ya. Jadi karena kita tahu waktunya juga jalan terus gitu ya. Jadi lihat dan baca pertanyaannya dulu, pahami maksudnya, yang diinginkan dari pertanyaan itu apa. Baru kalau kita sudah paham apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut, kita ke kasus ya. Baca kasusnya, lihat data fokus pada kasus. Jadi dilihat data fokus pada kasus sesuai dengan pertanyaan yang tadi sudah kita baca. Maunya apa? Yang ditanyakan apa? Ya. Setelah kita lihat data fokusnya, baru kita tentukan atau kita pilih jawaban yang pasti. Karena eh, memang soal uji kompetensi itu dibuat setiap jawaban itu mirip. Ya, mirip. Biasanya yang ditanyakan itu yang utama atau yang segera gitu ya. Jadi dari berbagai jawaban yang hampir-hampir sama itu pasti ada satu yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Jadi perhatikan, betul-betul diperhatikan pilihan jawaban, kemudian jangan terpaku pada satu soal sulit. Ya, jadi kalau misalnya mendapati soal yang sulit dan belum bisa mengerjakan, lewati dulu. Karena nanti kita bisa kembali lagi ke soal tersebut. Jadi harus diingat bahwa waktu terus berjalan, sehingga kalau kita terpaku pada satu soal yang sulit, nanti soal-soal yang mudah di belakang nggak terjawab. Jadi kalau kesulitan menjawab soal, lewati dulu, nggak usah dijawab, kemudian kerjakan ke soal-soal berikutnya. Dan semua pertanyaan atau semua soal itu upayakan untuk dijawab, jangan sampai ada yang kosong ya, karena uji kompetensi ini tidak ada nilai minus, beda dengan uji uji masuk perguruan tinggi itu yang kalau salah ada nilai minusnya, tapi kalau di uji kompetensi tidak ada. Jadi kalau misalnya salah ya nilainya nol gitu. Jadi yang dihitung hanya yang betul saja, sehingga jangan sampai ada soal-soal yang tidak terjawab. Upayakan semua terjawab eh, semampu kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya takut salah, tidak apa-apa. Kalau salah nanti nilainya nol, kalau betul nilainya satu, sehingga daripada tidak dijawab, barangkali yang kita ragu-ragu itu ternyata betul gitu ya. Alhamdulillah kalau yang ragu tapi betul itu ya. Jadi itu beberapa trik dan tips dalam menjawab soal uji kompetensi. Kita belajar setelah ini ada beberapa soal, kita latihan untuk menerapkan trik dan tips dari menjawab soal ini. Itu ya Mas Adi ya. Itu Ya, ya teman-teman semua ya. baik Bu Dokter, tuh tips dan triknya udah diberikan. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Tips udah dapet, langsung praktek, nggak usah nunggu besok-besok. Kalau gitu silakan Bu Dokter, kita mulai soal yang pertama. Oke.
Waktunya 1 menit ya, di timer di layar teman-teman akan tampil. Dimulai dari sekarang. Jawab di kolom chat. Silakan, di bawah 1 menit udah ada yang ketemu nggak jawabannya? Oh ada, oke. Jawaban diawali A ya. ADC, ACD ya. Oke, masih ACD, ACD. Baik, waktunya 1 menit sudah habis. Silahkan dilihat timernya di layar teman-teman. Teman-teman menjawabnya itu 1 menit lebih berapa tuh? Tadi ada yang di bawah 1 menit udah bisa. Kalau di bawah 1 menit udah bisa jawab soal, dan nanti kalau jawabannya juga betul, wah udah, ini positif. 1 kali UKOM bisa lulus. Nggak ngulang-ngulang, semoga 1 kali aja dengan pertemuan singkat kita ini. Oke, jawabannya A, B, C, D. A, B, C, D. Yang E belum ada yang milih. Kalau ada yang milih, semua laku nih pilihan jawabannya dipilih. Masih ditungguin. Silakan. Minus 1 menit kita bahas ya. Kalau di UKOM nggak ada tambahan-tambahan. 1 menit ya 1 soal. Oke, A, B, C, D. Oh, ada yang E. Semua dipilih, Bu Dokter ini. Semuanya dipilih. Laris manis. Laris manis. Laku Ah, semua. lagu semua, Bu Dokter. Oke, sudah minus 1 menit nih. Waktunya kita simak pembahasan dari Bu Dokter. Kalau gitu silakan Bu dibantu pembahasannya. Oke, makasih. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam trik dan tips menjawab soal uji kompetensi, kita baca dulu pertanyaannya ya. Di apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Yang ditanyakan diagnosa keperawatannya sehingga eh, harus paham data mayor dan data minor ya. Oke, kita baca eh, kasusnya. Seorang perempuan 17 tahun datang dengan keluhan keputihan berwarna kekuningan. Pasien juga mengatakan malu gitu ya, ada kata malu dengan keadaannya. Nah, kemudian hasil pengkajian, saat kita lakukan pengkajian terdapat cairan kental di vagina warna kekuningan. Berarti ini keputihannya sudah ada infeksi, kalau sudah ada perubahan warna. Ya, kemudian sekitar kemaluan ada merah bekas digaruk, berarti juga memperkuat tanda adanya infeksi karena gatal ya, kemudian berbau. Jadi ini keputihannya sudah ada infeksi. Terus kita lihat ekspresi wajahnya sedih dan cemas. Nah, kita lihat ada data malu dipasangkan dengan ekspresi wajah sedih dan cemas. Tapi ada data juga yang menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Ya, jadi data mayornya yang malu dan sedih serta cemas ini ada, tapi juga ada data mayor lagi yang berhubungan dengan adanya infeksi pada sistem reproduksi. Tapi yang ditanya adalah diagnosa keperawatan, bukan diagnosa medis. Ya. Kalau kita menjawab A, keputihan berhubungan dengan proses infeksi, di dalam penentuan diagnosa keperawatan itu tidak ada diagnosa keperawatan keputihan. Tetapi kalau diagnosa keperawatan itu adalah dampak dari penyakit itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Sehingga jawaban A ini salah. Gatal berhubungan dengan proses infeksi sama dengan yang A. Diagnosa keperawatan gatal itu tidak ada.
Kemudian yang C, harga diri rendah berhubungan dengan keputihan. Kalau melihat dari data bahwa pasien ini mengatakan malu, kemudian kita lihat ekspresi wajahnya juga ada tampak sedih dan cemas, maka diagnosa keperawatan C ini yang betul. Kalau diagnosa keperawatan yang D, risiko infeksi itu memang ada. Diagnosa keperawatan di dalam di SDKI itu ada. Tetapi kan pada pasien ini bukan risiko infeksi, tapi infeksinya sudah terjadi. Sehingga kita tidak memilih diagnosa keperawatan risiko infeksi. Kemudian yang E, nyeri berhubungan dengan adanya luka garukan. Tidak pernah ada data nyeri. Jadi data yang menunjukkan adanya nyeri itu tidak ada, sehingga diagnosa keperawatan nyeri tidak kita pilih. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah D. Harga diri rendah berhubungan dengan adanya keputihan yang tadi warnanya sudah mengarah ke infeksi, kemudian ada baunya. Nah, itu yang membuat harga dirinya rendah. Jadi jawabannya adalah C. Itu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter. Jawaban yang tepat ternyata C. Banyak juga yang bilang betul, 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 betul. Soal pertama dikasih tips dan trik, udah mulai paham. Baru satu soal, wajar kalau misalnya terkecoh-kecoh dikit. Kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Tapi ternyata di kolom chat ada yang bingung. Malam ini pertemuannya sama dosen keperawatan. Nah, di malam berikutnya sama dosen kebidanan. Jadi kita satu-satu ya, tapi fokusnya cara ngerjain soal udah dapet kan? Cara ngerjain soal UKOM itu udah dapet, tinggal sesuai materi atau sesuai prodinya aja masing-masing. Malam ini untuk keperawatan, malam berikutnya, pertemuan berikutnya dengan dosen kebidanan. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, yang penting kita udah paham cara mengerjakan soal UKOM-nya. Oke ya, kita lanjut soal nomor 2 ya. Lanjut Bu Dokter, kita soal nomor Oke. 2. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Silakan, 1 menit. Di bawah 1 menit bisa nggak ya? Silakan dimulai. Silakan, udah ketemu jawabannya? Boleh diisi. Oke, jawabannya bermunculan D dan E. Ada B juga, ada E juga. BDE. BDE ya, jawaban sementara. Masih ditunggu yang belum jawab. ABDE. C juga ada nggak ya? Coba saya scroll lagi. Ada, berarti lagi-lagi 2 soal ini dipilih semua. Laris manis, lagi-lagi laris manis. Untuk teman-teman nggak perlu bingung-bingung. Untuk yang keperawatan ketemu sama dosen keperawatan, untuk yang kebidanan ketemu sama dosen kebidanan. Tenang aja, yang penting kita sedang memahami gimana cara mengerjakan soal UKOM. Baca dulu pertanyaan, observasi kasus, pilih jawaban. Nah, yang penting itu udah tahu dulu. Nah, sekarang kita latihan. Toh, kebidanan juga belajar maternitas ya. Nah, tapi sesuai keilmuan biasanya lebih terfokus. Gitu ya. Oke, sudah minus 1 menit. Kita simak pembahasan soal yang kedua. Kalau betul, bilang betul ya.
Silakan Bu Dokter. Ya, makasih Mas Adi. Ini ada mahasiswa kebidanan ya Mas Adi? Ada Bu, ada Oh teman-teman dari iya. kebidanan. Oke, jadi memang diagnosa keperawatan itu beda dengan diagnosa kebidanan ya. Jadi mungkin jadi bingung nanti mahasiswa kebidanan karena kalau di keperawatan itu kita melihatnya adalah eh, dampak dari suatu penyakit terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi diagnosis medis itu tidak bisa menjadi diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya adalah dampak yang muncul dari diagnosa medis itu terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tetapi kalau diagnosa kebidanan itu bisa muncul seperti diagnosa medis. Jadi kalau perdarahan ya bunyi perdarahan gitu kalau di kebidanan. Karena saya pernah jadi mahasiswa kebidanan Mas Adi. Oh iya. Saya pernah Siap, jadi siap, bidan ya Mas Adi. siap. Sebentar. Bentar. Waktu kuliah di D4 kebidanan pernah saya. Tapi habis itu saya balik ke keperawatan lagi sehingga saya memahami. Jadi hanya menambah ilmu kebidanan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman bidan loh, kok nggak ada di dalam diagnosa keperawatan ya memang seperti itu. Keperawatan itu dampaknya terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Nanti saya jelaskan di sini ada beberapa perbedaan itu. Untuk soalnya nomor 2, kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, kembali lagi kita lihat pertanyaannya apa yang diminta ya. Apakah diagnosa keperawatan utama pada ibu di atas, pada ibu pada soal tersebut ya. Sekarang kita baca vignetnya, kita baca kasusnya. Seorang ibu usianya sudah 45 tahun datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan keluhan adanya perdarahan dari kemaluan. Ya, nggak hamil ya ibu ini. Keputihannya berbau, kemudian ada nyeri pada perut bagian bawah. Kalau sudah seperti ini sebenarnya kita berpikirnya kemungkinan ibu ini dengan CA cervix. Ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan kita didapatkan perdarahan pervaginam. Ada perdarahan pervaginam, warnanya merah kehitaman. Nah, berarti kan bukan darah segar, tetapi yang sudah mengalami apa namanya, sudah agak lama gitu perdarahannya. Bahkan biasanya berasal dari sel-sel kanker yang melepaskan diri. Oke. Kemudian ada keputihan berbau, tekanan darahnya sudah enggak bukan enggak normal sebenarnya ya, tergantung dari individu itu tapi termasuk rendah. Kemudian RR-nya 20, nadinya 90 kali per menit. Ini biasanya dampak dari perdarahan bisa membuat tekanan darahnya rendah, kemudian bisa menyebabkan nadinya meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan O2 di dalam tubuh. Kemudian suhunya nggak ada masalah. Data lain kita lihat mukanya pucat karena perdarahannya sudah lama sehingga eh, ada tanda-tanda anemi ya. Kemudian konjungtivanya pucat, bibir pucat dan kering. Kemudian kita lihat ini. Ini data fokus ya. CRT-nya itu lebih dari 3 detik. Nah, kalau ada CRT lebih dari 3 detik, artinya di dalam tubuh ibu itu sudah ada gangguan pemenuhan kebutuhan O2. Gangguan pemenuhan kebutuhan O2. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan data ada muka pucat, ini data tambahannya. Jadi data mayornya adalah CRT lebih dari 3 detik, kemudian ada perdarahan yang sudah berlangsung lama. Data minornya ada muka pucat, konjungtiva pucat, bibir pucat, kemudian tekanan darah mulai turun, nadi cepat. Berarti apa ini yang terjadi pada ibu kalau dengan data fokus seperti ini? Perdarahan yang berhubungan dengan adanya kanker ini salah karena di dalam keperawatan itu tidak ada diagnosa keperawatan perdarahan. Tidak ada masalah perdarahan, tetapi yang kita jadikan diagnosa keperawatan adalah dampak dari perdarahan.
Yang kita lihat tadi dampak dari perdarahan itu ada CRP lebih dari 3 detik, kemudian ada tanda-tanda anemi, tekanan darah turun, nadinya naik. Itu adalah dampak gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akibat dari perdarahan. Nah, kalau ada data-data seperti itu, diagnosa keperawatannya apa? Fokus data CRT lebih dari 3 detik itu berarti sudah ada gangguan pemenuhan kebutuhan O2 di dalam tubuh karena perdarahan tadi. Sehingga diagnosa keperawatan yang muncul adalah gangguan perfusi jaringan. O2 di dalam jaringan itu menurun karena itu tadi adanya perdarahan. Tandanya apa? Ketika kita tes CRT, capillary refill time-nya itu yang harusnya kurang dari 3 detik harusnya sudah kembali. Ternyata CRT-nya lebih dari 3 detik. Itu data mayor yang menunjukkan bahwa ada gangguan perfusi jaringan. Kalau kita mengangkat diagnosa keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, data gangguan keseimbangan itu tidak ada. Ya, data gangguan keseimbangan cairan elektrolit ini tidak ada tanda-tanda pasien itu dehidrasi. Harga diri rendah berhubungan dengan kemaluan yang berbau. Harga diri rendah itu data subjektif yang menjadi eh, data mayor. Jadi ada ungkapan dari klien bahwa dia mengatakan malu, misalnya begitu ya. Tapi data ini tidak ada. Tidak ada data yang mendukung harga diri rendah. Anemia berhubungan dengan perdarahan. Anemia ini bahasa medis. Memang pasien ini anemi kalau kita lihat konjungtiva pucat ini, tetapi bukan diagnosa keperawatan. Sehingga yang kita munculkan anemi itu apa di dalam keperawatan? Dalam keperawatan anemi itu bunyinya adalah gangguan perfusi jaringan. Ya, yang terganggu perfusi jaringannya. Sehingga anemi tidak kita pilih sebagai jawaban dari pertanyaan diagnosis keperawatan utama. Tuh. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, pasiennya ini kalau dengan tanda-tanda tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan besar pasiennya dengan CA septic. Ya, Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Alhamdulillah banyak yang betul jawaban D. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ya. Ada Kak Suwanggi canggih. Skop, skop, skop. Benar. Kop, sekop, sekop gitu ya. Oke. Masih lanjut gak nih? Mau lanjut lagi nggak soalnya? Apa mau udahan? Karena udah bingung gitu. Tenang aja untuk teman-teman bidan nanti dapat kok. Kalau untuk anestesi nggak ada teman-teman anestesi malam ini atau Voko Indonesia hanya menyelenggarakan untuk keperawatan dan kebidanan saja. Iya untuk teman-teman anestesi belum ada ya. Hanya untuk keperawatan dan kebidanan. Lanjut oke? Lanjut. Kalau gitu silakan Bu Dokter dibantu soal yang ketiga. Iya, tapi untuk anestesi hampir sama dengan keperawatan, Mas. Oh hampir sama Bu. Ya, hampir sama. Oke Karena sekarang istilahnya penata anestesi, kalau dulu kan namanya perawat anestesi. Sekarang berubah jadi penata anestesi. oh gitu. Jadi kurang lebih sama aja, cuma Ya, mungkin teorinya lebih mendalam ya Bu ya. ya lebih banyak ke Lebih spesifik ya. ya, Baik, oke. siap. Berarti teman-teman Ya, anestesi sementara untuk pemahaman soal ikut malam ini nggak apa-apa. Oke Bu Dokter, kita lanjut soal yang ketiga. oke. Oke, soal nomor 3 sudah tampil dan kita coba kerjakan di bawah 1 menit. Bisa nggak ya? Silakan, dimulai.
Oke, waktunya sudah habis. Jawaban tercepat 17 detik loh. Sama Kak Erni ya. Kalau Kak Erni udah sering ketemu nih sama Bu Dokter. Kak Erni dari Jawa Tengah. Dari Unan Purwodadi. Jawaban diawali E, diikuti lagi E, ada yang C juga, B, E. Berarti B, C, E, D. B, C, D, E. B, C, D, E. Saya scroll lagi. B, C, D. Ada yang A nggak ya? Kak Syarial, yakin D. Wih, yakin banget nih. Oke, yang A ada nggak ya? Yang A, saya scroll-scroll kok nggak ada yang milih A nih. Waktunya 40 detik. Sisa minusnya. Yang A, tidak ada yang milih A. Maaf baru masuk soalnya jaringan. Siap Kak Maria, selamat bergabung. Yang A nggak ada yang milih ya, berarti B, C, D, E aja. Oh ada Kak Suanggi Canggih yang tadi canggih ini. Milih A nih. Biar ada apa emang milihnya karena memang mau milih A nih. Kak Mia juga A. Oke, sudah minus 1 menit. Kita lihat yang betul yang mana. Kalau betul bilang betul ya, supaya termotivasi, supaya jiwanya itu ke Ukom bukan lagi deg-degan, tapi makin nggak sabar mau Ukom gitu ya. Silakan kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter. Oke, terima kasih. Eh, Lagi ya, kita lihat soalnya yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Ya, beda antara diagnosa keperawatan dengan masalah keperawatan. Kalau masalah keperawatan, pilihannya selalu hanya masalahnya saja, tidak ada kelanjutannya, ditandai dengan, berhubungan dengan, nggak ada berhubungan dengan apa, ditandai dengan apa, nggak ada. Itu masalah keperawatan. Tapi kalau pertanyaannya diagnosa keperawatan, jawabannya selalu nanti cari yang ada problem, ada etiologi. Kalau ini kan hanya problemnya saja, hanya masalahnya saja. Karena memang yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Ya, kita lihat pada kasusnya. Masalahnya apa itu ya. Jadi perempuan 35 tahun P1A0. Jadi dia habis melahirkan 2 jam yang lalu. Baru saja melahirkan. Mengatakan lelah dan tidak nyaman. Pasti ya. Postpartum itu capek. Pada area abdomen terutama nggak nyamannya. Kenapa? Karena kalau postpartum itu ada namanya involusi uteri. eh Involusi uteri itu dengan ada kontraksi uterus, sehingga kontraksi uterus itu menyebabkan rasa tidak nyaman. Sebenarnya nyeri, tapi nyerinya nggak hebat. Jadi skalanya itu sekitar 3 atau 4, sehingga ibu masih mampu beraktivitas. Ya, itu tidak nyaman. Hasil pengkajian tekanan darahnya normal, frekuensi nadi normal, nafas normal, tapi tampak sedikit meringis. Nah, tampak meringis karena tidak nyaman itu tadi ya. Lesu, TFU 1 jari di bawah pusat ini normal. Nah, ini kita lihat fundusnya itu, uterusnya itu konsistensinya keras. Artinya sedang terjadi kontraksi dan ini memang yang diharapkan pada saat ibu postpartum itu harusnya konsistensinya keras eh, untuk proses involusi dan untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Kalau konsistensinya nggak keras justru akan terjadi perdarahan postpartum. ASI belum keluar di hari pertama, di hari ke-0 ya, 2 jam postpartum itu normal sih. Nanti dengan menyusui terus-menerus eh, produksi ASI akan semakin meningkat sehingga nggak ada masalah kalau di jam-jam pertama setelah melahirkan ASI belum keluar itu enggak masalah. Terdapat luka jahitan episiotomi dan loheanya rubra normal ya. Kok normal semua? Ini keluhannya lelah. Kemudian ada tidak nyaman pada daerah abdomen. Kemudian wajah tampak meringis, menahan ketidaknyamanan itu karena sebenarnya nyeri ya. Cuman pada saat yang diungkapkan biasanya nggak nyaman itu ya.
kemudian konsistensi uterusnya keras. Ini adalah datanya. Dan data yang muncul, data yang kita dapatkan pada ibu postpartum, itu kita tidak bisa mengatakan satu-satu. Sehingga kalau di dalam SDKI itu, ketika ketemu beberapa keluhan yang dirasakan pada ibu postpartum, itu kita menyebutnya, kita meringkas masalah keperawatan pada postpartum itu dengan istilah ketidaknyamanan pasca partum. Ya, jadi semua gejala postpartum ini yang muncul pokoknya bukan yang patologis ya. Kalau misalnya terjadi perdarahan lah nanti beda lagi. Kita punya masalah keperawatan, risiko gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit bisa. Kita bisa mengangkat diagnosa keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan O2 atau gangguan perfusi perifer. Nah, itu kalau misalnya terjadi perdarahan. Tapi ini kan bukan perdarahan. Logianya rubra, Bu, warnanya merah. Ya, itu normal. Jadi logia itu yang dikeluarkan setelah melahirkan itu normal. Kalau misalnya kita ada data perdarahan lebih dari 500 cc lah itu baru masalahnya nanti yang perdarahan itu. Kalau kita ngangkat diagnosa keperawatan keletihan nggak ada data, nggak hanya keletihan ya. Jadi walaupun pasien itu mengatakan lelah tapi kan masih ada data lain. Sehingga kalau kita hanya mengangkat diagnosa atau masalah keperawatan keletihan salah. Karena nanti kita tidak akan menyelesaikan masalah yang lain. Nyeri akut enggak juga, karena tidak ada keluhan, enggak ada yang mengatakan nyeri sampai kita melihat tanda-tanda nyeri itu kelihatan sekali enggak. Jadi tekanan darah dan lain-lain masih normal, tidak mengarah ke nyeri. Menyusui tidak efektif belum, belum ada tanda ke menyusui tidak efektif, ya. Sehingga ini belum sampai kita jadikan masalah keperawatan. Gangguan rasa nyaman betul, tetapi di dalam penulisan masalah keperawatan bukan gangguan rasa nyaman, karena gangguan rasa nyaman itu bisa terjadi pada semua keadaan. Tetapi ketika terjadi pada ibu postpartum, diagnosis atau masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan pasca partum. Begitu Mas Adi. Baik, alhamdulillah Bu Dokter, ini banyak banget yang bilang betul betul betul. Ya. Terbukti nih pembahasan bermanfaat nih. Soalnya ada yang bilang gini Bu Dokter tadi, alhamdulillah jadi nggak sabar ukom tuh. Biasanya nih kalimatnya tuh saya deg-degan ukom mas, saya makin khawatir deketin ukom mas. Terus sekarang malah nggak sabar mau cepet-cepet ukom karena udah tahu ya cara-cara ngerjainnya dan udah yakin dan udah pede bahwa Bismillah kita bisa kompeten satu kali ujian. Karena kalau nggak kompeten satu kali udah pasti terganggu nih mental. Dua kali, tiga kali, amit-amit. Semoga satu kali ujian saja dengan doa dari Bu Dokter Diana, dari seluruh teman-teman yang hadir di Zoom, semoga bisa kompeten satu kali ujian. Gitu ya. Amin. Baik, kita lanjut Bu Dokter ke soal nomor 4 Bu Dokter. Kayaknya nggak sabar lagi ngerjain soal lagi Bu Dokter. Nanti saya akan masuk ke soal setelah nomor 4 nih Bu Dokter. Oke, Mas, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya mau tanya suara saya jelas enggak? Jelas Bu, jelas banget. Oh, soalnya ada yang nulis suaranya kurang besar. Oh, di saya jelas. Teman-teman yang lain bagaimana? Jelas ya? Jelas Dok. Oh, jelas Bu. Berarti teman-teman yang kurang jelas ini coba digedein lagi volumenya. Karena teman-teman yang lain bilang jelas juga tuh. Jelas, Ya, jelas, jelas. Oke, kalau oke, gitu kita lanjut Bu Dokter. oke. Nomor 4 ya. Ya, udah ada yang betul 3 nih. Berarti kalau ada yang betul 4 lagi, wah udah makin pede nih mah, makin semangat. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Jawaban tercepatnya cuma 8 detik. Diawali sama Pak Gunawan yang sudah ukom kemarin. 8 detik diawali Pak Gunawan, jawaban D kalau nggak salah lihat tadi. Dan diikuti D seterusnya sama teman-teman yang lain. Tapi ada juga yang A, B, 3 option jawaban yang dipilih. A, B, D. Ya, A, B, D. Paling banyaknya memilih jawaban D, defisit nutrisi. Paling banyaknya yang D. Yang belum menjawab silahkan. Siapa nih ya yang betulnya 4 malam ini nih ya? Kita cek nanti. A, B, D, A, B, D. Masih D yang paling banyak. Kak Titi ganti yang A. Kak Nur Saida juga ganti yang A. Wih, Kak Suanggi Canggih. Kalau ini gue D. Soalnya berapa Kak? Soalnya maunya berapa memang? Kak Ainul, jawabannya A kebanyakan Kak Ainul. Kebanyakan A-nya. Ini sekalian soal-soal yang berikutnya bagaimana nih? Oke, A ya. Ini ada yang A, D dan A yang banyak. Kalau gitu kita simak. Mana sih jawaban yang paling betul? Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya. Eh, soal untuk berikutnya sudah dijawab sekalian, gitu ya Mas ya. Iya, udah nebak gitu Bu, dia bisa ngelihat soal berikutnya gitu. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Maaf teman-teman yang kebidanan enggak apa-apa, boleh ikut di sini. Saya lihat kok banyak yang keluar. Jadi jangan melihat bagaimana membuat diagnosa keperawatan dan masalah keperawatan, tetapi penjelasan dari setiap yang saya tulis di dalam vignette itu yang bisa kita dengarkan karena pasti sama gitu ya. Jadi kita apa ya, mengulang kembali teori yang sudah pernah kita dapat. Oke, boleh belajar di sini bersama-sama saya. Eh, yang ditanyakan adalah masalah keperawatan, kemudian kita lihat eh, soalnya, sorry, kita lihat kasusnya. Seorang perempuan 24 tahun, hamil 12 minggu, dan ini hamil yang pertama, G1, P0, A0. Datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan selalu muntah di pagi hari. Nafsu makannya nggak ada. Kemudian beberapa hari sulit BAB. Ya pasti ya, karena kalau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu berkurang, ya yang mau dikeluarkan juga nggak ada. Oke, kemudian hasil pengkajiannya berat badannya sekarang 57,2. Dia mengatakan sudah turun 7 kilo dari sebelum hamil. Normalkah ini? Pada saat hamil muda memang ada penurunan berat badan, tetapi berat badan turun tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Nah, ini kalau misalnya jadi 57,2 sementara dia sudah turun 7 kilo, berarti sudah lebih dari 7% kayaknya. Sudah lebih dari 10%. Tanda lain yang kita dapatkan kulitnya pucat ya karena kekurangan nutrisi tadi ya, konjungtivanya juga pucat, tekanan darahnya juga turun, kemudian nadinya masih dalam batas normal, nafasnya juga normal. Lah BB ideal ibu ini sebenarnya 60 kilo harusnya idealnya ya, tetapi ternyata berat badannya 57,2 dan dia mengatakan selama hamil ini dalam waktu 12 minggu ini itu berat badannya sudah turun 7 kilo. Artinya sudah lebih dari 10% dari berat badan awal. Oke. Kalau dengan data seperti ini, jadi ada data mayor penurunan berat badan lebih dari 10%. Kemudian ada tanda-tanda anemi, walaupun kita belum punya data pemeriksaan labnya. Harusnya kalau misalnya ini data ini lengkap, berarti harusnya ada HB sama harus ada labnya itu albumin ya, albumin di dalam darah tapi ya, bukan albumin uri. Nah, albumin di dalam darah. Nah, kalau di puskesmas biasanya pemeriksaan ke sana belum ada.
belum dilengkapi dengan pemeriksaan albumin dalam darah. Kalau HB bisa, cuman ini belum dilakukan pemeriksaan HB. Nah, kalau dari lihat data ini, apakah masalahnya nausea atau mual? Enggak. Mual dan muntah pada pagi hari sebenarnya kalau pada kehamilan itu normal karena adanya peningkatan hormon. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi penurunan berat badan menjadi tidak normal kalau penurunan badannya berlebihan. Tetapi nausea ini bukan merupakan diagnosa atau bukan merupakan masalah keperawatan ya karena kalau mual saja sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah digabungkan menjadi hiperemesis, nah itu baru masalah. Jadi bukan nausea. Kemudian konstipasi, dia bukan konstipasi. Data konstipasi itu harus teraba massa atau skibala di saluran pencernakan bagian bawah. Kalau massa di pencernakan bagian bawah tidak ada, kita tidak bisa mengatakan dia konstipasi. Dia hanya mengalami kesulitan pada saat BAB. Kemudian apakah hipovolumi? Tidak ada data yang mengatakan hipovolumi. Tidak ada tanda-tanda eh, kekurangan cairan di dalam tubuh itu tidak ada. Datanya tidak mengarah ke sana. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, apakah dia defisit nutrisi? Jelas, ya. Karena penurunan berat badannya sudah lebih dari 10%. Kemudian ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah anemi, sehingga dalam waktu 12 minggu kita sudah bisa mengatakan dia mengalami defisit nutrisi. Harusnya dilengkapi dengan data HB dan albumin kalau dia sudah dirujuk ke tempat pemeriksaan laboratorium. Gangguan rasa nyaman, enggak. Kalau gangguan rasa nyaman tidak mengarah ke sana karena yang menyebabkan nggak nyaman itu sebenarnya hanya mual dan muntah. Tetapi itu tidak sekedar gangguan rasa nyaman, lebih dari itu data yang lain yang lebih utama adalah defisit nutrisi, bukan gangguan rasa nyamannya. Jadi jawabannya adalah defisit nutrisi. Oke, alhamdulillah. Jawabannya banyak yang betul lagi, betul lagi, betul lagi. Ini yang jawab betul, betul, betul. Ini betul beneran apa enggak nih? Betul ya? Siapa aja yang betulnya 4? Coba ketik dong. Siapa aja yang betulnya 4? Atau betul berapa dari 1 sampai 4? Coba. Bian, Akoh katanya. Waduh. Akoh mas betul semua katanya. Salah satu nangis. Enggak apa-apa Kak Silva. Masa salah satu nangis. Saya Hoiri betul Kok sudah ada 4. yang nulis betul 5 ya? Waduh, udah kelihatan ini jawab Cita-cita itu, cita-cita. Keinginannya cita-citanya. begitu. Keinginannya betul 5. Betul 2 Kak, baru masuk Kak Indah Okta. 2 baru paham tentang masalah keperawatan Kak Desi Deborah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dong, ini kan betulnya ada yang betul 3, betul 4. Berarti kan banyak yang betul 4 semua, betul semua juga nih 1 sampai 4. Nanti ada soal lagi, tapi mau nanya dulu. Kira-kira kan banyak nih yang baru join ke Zoom ini, yang baru join, yang telat soal berapa, yang baru masuk soal berapa. Kira-kira nih udah mendengarkan tips dan trik, udah tahu cara ngerjain soal, terus tadi ada yang ngerasa udah pede banget nih saya udah bisa nih ngerjain ukom nih, nggak sabar nih mau ukom nih. Buruan deh ukom aja besok gitu. Kira-kira pertemuan seperti ini bermanfaat dan dibutuhkan nggak sama teman-teman? Silahkan boleh dibantu dijawab supaya kami tim penyelenggara selalu semangat menyediakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk adik-adiknya nanti di tahun 2025. Kan teman-teman yang hadir yang UKOM-nya tahun 2024. Supaya nanti Foko Indonesia terus bersemangat memberikan kegiatan ini kepada adik-adiknya yang juga ingin kompeten seperti teman-teman yang satu kali ujian pengennya ya. Bermanfaat, butuh pakai banget. Waduh, ini BU bahasa zaman sekarangnya BU banget nih, butuh banget gitu. Bermanfaat dibutuhkan sekali Bang, Kak Siti Rahmadania, sangat bermanfaat. Sangat dibutuhkan Akper HKBP. Oh, ini adanya di ini nih di Sumatera ya HKBP ya. Tiap hari aja Kak butuh. Waduh, tiap hari nih diminta nih ya kan. Makin ketagihan kalau kayak gitu.
Bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Oke, kalau berasa bermanfaat, pertanyaan kedua adalah, pengen nggak belajar sesuai prodinya? Pengen nggak? Kan kalau sekarang nih belajarnya sama dosen keperawatan. Nah, pengennya mau sesuai prodi mas, saya bidan, mau belajarnya sama dosen bidan, dan saya perawat mas. Seperti ini, pengen sama dosen keperawatan juga. Pengen nggak belajar UKOM sesuai prodinya masing-masing? Pengen nggak? Kalau ini kan webinar. Kenapa webinar digabung? Karena supaya sebagai acuan bahwa UKOM itu nggak sulit kok, UKOM itu nggak susah kok, UKOM itu nggak menakutkan kok. Buktinya teman-teman ketagihan. Saya tanya deh, kira-kira soal 4 soal ini kurang atau enggak? Untuk membuktikan bahwa teman-teman ketagihan sama soal UKOM. Kurang nggak kalau soalnya cuma 4 buat belajar? Kurang, kurang, kurang. Oke, kurang ya. Berarti mau nambah soalnya? Kurang. Tuh, pasti sebelum teman-teman mengikuti seperti kegiatan seperti ini, pasti yang ada di benaknya, aduh soal UKOM itu banyak, soal UKOM itu panjang-panjang, soal UKOM itu katanya sulit, makanya banyak yang nggak lulus, bla 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 bla. Tapi pada saat udah temu dosen, udah belajar asik seru seperti ini, itu mungkin menurut saya seru. Coba saya tanya dulu ke teman-teman. Kira-kira pertemuannya seru atau enggak sih? Ngerjain soal seperti ini di Zoom, malam ini seru enggak? Apa atau membosankan gitu? Kalau membosankan bisa kita sudahi. Seru. Wih deh, seru, 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 seru. Baik, pertanyaan saya sudah dijawab semua oleh teman-teman dan secara sadar teman-teman membutuhkan pertemuan seperti ini. Terkhusus teman-teman yang akan UKOM di bulan Agustus. Karena Agustus ini kalau misalnya kita ngelihat kalender ya, itu udah minggu depan, udah UKOM. Uji kompetensinya udah minggu depan. Tuh kata Pak Hasanuddin nih, beneficial banget katanya. Tuh, tanggal 10 Bang, doain tuh. Mumpung masih ada beberapa hari lagi untuk belajar, silahkan. Kalau ada kesempatan belajar seperti ini, ikut. Jangan belajar sendiri, ngantuk belajar sendiri, boro-boro mau belajar. Palingan nyekrol TikTok. Nyekrol TikTok nggak cukup 20 menit. Sejam iya, lebih malah. Ya. Nah, kalau memang butuh pertemuan kayak gini, nanti di grup saya akan informasikan mana grup bidan, mana grup perawat. Mau? Mau nanti dipisahkan mana grup bidan, mana grup perawat, mau? Mau, supaya belajarnya sesuai prodi masing-masing ya. Karena ini hanya sebagai pengenalan aja, awalan saja begitu. Oke, kalau banyak yang mau nanti saya informasikan di grup. Jadi teman-teman simak kegiatan ini sampai akhir. Setelah itu nanti file rekaman Zoom akan saya kirim di sana juga dan informasi grup-grup yang terpisah sesuai prodi. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang kelima. Silakan Bu Dokter, kita lanjut. Oke, soal yang kelima ya. Eh, maaf ya, yang kebidanan ada beberapa yang kecewa sih. Tidak apa-apa, Iya, sebenarnya enggak. ini materi kebidanan kan, Siap. ilmunya sama. Oke, eh, saya lanjutkan nih soal yang kelima. Oke, silakan soal nomor 5. 1 menit bisa ya, di bawah 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya diawali A, B, C. A, B, C, E. A, B, C, E ya yang dipilih soal nomor 5.
Oke, masih A, B, C, E. Jawaban C paling banyak ya, atau B paling banyak? Niko Mangreni, C pasti. Kak Dia Oktaviani, ralat C. Aku bingung katanya. Jangan bingung-bingung, nanti dijelasin kalau bingung. Kalau masih bingung, nanti boleh bertanya. Untuk soal-soal ini, apakah dari semua departemen Kak atau hanya Departemen Keperawatan Maternitas saja? Nanti setiap dosen itu mengajar sesuai keilmuannya masing-masing. Seperti Bu Dokter, dia memberikan materinya sesuai keilmuannya, sesuai apa yang dikuasai. Jadi tiap dosen beda-beda. Jadi kalau Kak Tri nanti mau belajar sesuai departemennya, ada kelasnya, ada sesuai prodinya. Nanti saya informasikan di akhir deh. Saya informasikannya di akhir. Dari Stikes Ngudia Husada Madura ya. Wah, satu kampung nih Kak Tri Cahyani sama saya. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Soal yang kelima. Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya. Makasih. Ada yang dari Ngudi Husada Madura ya. Ada nih Bu. Saya biasanya ngajar ke sana juga sih sama Oh, Bu Merlin. Bu Merlin, siap. Saya pernah juga ketemu saya. Saya orang Madura asli, tapi saya pertama kali ke Ngudia Usada tuh, Bu. Oh, Pertama kali iya. ketemu Bu Merlin tuh. Iya, saya biasanya kalau ngajar yang minta Bu Merlin. Siap. Oke, eh kita lihat soalnya ya. Yang diminta adalah tindakan prioritas ya, yang harus segera dilakukan setelah apa yang dilakukan di dalam kasus ini ya. Nah, kasusnya ini seorang perempuan 20 tahun G1 diobservasi di kamar bersalin. Mengeluhnya mules-mules, jadi sudah ada kontraksi. Kemudian hasil pengkajiannya berkeringat lebih, terdapat lendir darah per vaginam, berarti blood slam-nya sudah ada. Hisnya sudah 4 kali dalam 10 menit, intensitas sedang dengan durasinya 40 detik, berarti ini sudah sangat bagus, sangat mendukung untuk proses persalinan. Kemudian presentasi kepala sudah masuk PAP, berarti juga sudah siap untuk lahir bayinya. Nah, ini lagi pembukaannya sudah 10 cm, berarti pembukaan sudah lengkap. Porsionya sudah lunak. Sebenarnya ini enggak hanya lunak ya, sudah enggak teraba mestinya ya. Tapi kita lihat ketubannya masih utuh. Nah, padahal pembukaannya sudah lengkap. Sudah 10 cm. Padahal kalau pembukaan lengkap ini tinggal mengejan saja bayinya lahir. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tindakan keperawatan prioritas? Kita mau mengobservasi DJJ nanti, bentar lagi. Kalau sudah tindakan prioritas kita lakukan, kemudian kita dengarkan DJJ-nya. Sehingga bukan observasi DJJ. Memimpin persalinan, belum dulu. Karena harus ada satu tindakan prioritas yang harus kita lakukan sebelum ibu itu kita pimpin untuk bersalin. Kita pimpin bersalin itu berarti menyiapkan posisi, kemudian kita suruh ibu itu mengejan untuk membantu mengeluarkan janin. Sehingga bukan ini. Untuk mempercepat proses persalinannya. Jadi memimpin persalinannya biar nggak lama-lama gitu ya. Harus ada satu tindakan yang kita lakukan. Karena kita lihat ketubannya masih utuh, segera kita lakukan amniotomi. Jadi kita pecahkan ketubannya dulu. Begitu tahu loh, pembukaannya sudah 10, tapi kok ketubannya masih utuh. Pecahkan ketuban, kemudian observasi DJJ-nya. Karena begitu ketuban pecah itu harus segera diobservasi DJJ. Sehingga jawaban yang tepat adalah melakukan amniotomi. Memfasilitasi episiotomi tidak sekarang. Kalau misalnya nanti setelah kita lakukan observasi lagi, setelah ketuban pecah,
kita pimpin mengejan kok kesulitan mengejannya, kemudian kita observasi eh apanya ini porsio bagian luarnya itu yang jalan lahir yang di luar itu ternyata sulit untuk bisa dilewati sama janin dan kurang lebar, misalnya tidak elastis, perineumnya tidak elastis, baru kita lakukan episiotomi. Jadi jangan episiotomi dulu. Kemudian mengidentifikasi kondisi ketuban. Nah, itu setelah dilakukan amniotomi, ketubannya pecah, kita lihat kondisi ketubannya seperti apa. Karena kondisi ketuban ini juga akan mempengaruhi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau ketubannya keruh, ketubannya bercampur mekonium misalnya, lah itu kita harus bersiap-siap melakukan resusitasi pada janin karena kemungkinan bayi yang dilahirkan itu mengalami asfiksia. Tapi kalau ketubannya jernih, bagus, berarti nggak ada masalah. Itu nanti setelah amniotomi, sehingga eh, tindakan prioritas pada kasus ini kita melakukan amniotomi untuk mempercepat proses persalinan. Tuh, Mas Adi. Banyak yang betul ya? Oke, alhamdulillah. Mana nih yang bilang betul? Betul, betul. Cuma dikit. Yang betul dikit kah nomor 5? Betul, betul. Banyak Bu Dokter ternyata. Cuma malu-malu mengetik. Malu-malu nih. Oke, sih. Betul, 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 betul. Oke. Oke, alhamdulillah 1 sampai 5 soal sudah kita kerjakan. Coba 1 sampai 5 sekarang, betulnya berapa? Kak Laina, betulnya 4 salah 1. Kak Bian betul 5. Nah, kompeten ini kalau soal hukumnya 5. Nah, kalau soal hukumnya 5, hukumnya 180 guys. Ada Pak Gunawan dengan santainya Pak Gunawan. Udah hukum nih ya. Udah bebas nih, tinggal nunggu hasil. Apa udah keluar hasil Pak Gunawan? Sudah ya? Anggukan kepala Pak Gunawan, soalnya mikrofon dimatikan. Sudah? Weh mantap, udah leha-leha ini mah nggak mikirin lagi. STR seumur hidup sudah. Sudah ya? Oke. Baik kalau gitu supaya teman-teman yang betulnya 3, betulnya 4, mungkin ada yang bingung-bingung. Kalau gitu masuk sesi tanya jawab yuk. Siapa yang memiliki pertanyaan? Boleh ya Bu Dokter sebentar untuk sesi tanya jawab? Boleh. Boleh tuh, silakan. Ada yang mau bertanya? Nanti teman-teman kalau sesuai prodi ketemu dosennya nanti juga kayak gini proses belajarnya. Cuma kalau di kelas khusus biasanya itu 7 soal di kelas khusus. Nah, pada malam hari ini kita 5 soal dulu ya karena sudah jam segini. Belum sesi tanya jawab. Kalau udah masuk kelas khusus, nanti soalnya itu 7 butir dibahas seperti yang teman-teman saksikan sekarang. Sesuai prodinya masing-masing ya. Silakan ada yang mau bertanya? Mungkin tadi ada soal yang nomor berapa bingung. Ada pertanyaan itu di chat, Mas. Iya Bu, apakah soal UKOM seperti ini? Dari Kak Siti. Boleh dibantu langsung Bu Diana? Iya, Apa? modelnya soal UKOM seperti ini. Cuman kan ini kita hari ini kebetulan hanya bahas keperawatan maternitas ya. Nanti soalnya macam-macam, ada KMB, jiwa, anak, manajemen, komunitas, keluarga, gerontik, ada semua. Cuman modelnya sama. Modelnya Memang sama. soal uji kompetensi itu modelnya harus seperti ini. Ini sudah sesuai dengan aturan pembuatan soal uji kompetensi. Gitu Kak Siti Umu. Jadi soalnya seperti ini yang akan dikerjakan nanti. Cuma semua departemen yang diujikan. Kalau sekarang itu materinya departemennya maternitas. Nanti temu lagi gitu ya. Kalau mau ikutan soal yang lain gimana caranya? Mau dong. Nanti saya informasikan di grup supaya nanti ketemu sama dosen keperawatan yang teman-teman keperawatan. Kalau teman-teman kebidanan ketemu sama dosen kebidanan. Karena UKOM keperawatan itu tadi seperti yang Bu Dokter sampaikan. UKOM itu yang diujikan nggak cuma 1, 2, 3 departemen, tapi semua departemen. Keperawatan tadi KMB porsi paling banyak, 50 sampai 60 soal yang keluar.
Tuh, maternitas juga keluar, komunitas yang profesi nurse, ada komunitas. Kalau D3 nggak ada komunitas. Kalau misalnya kebidanan itu KB, persalinan paling banyak. Persalinan sama kehamilan paling banyak. Hormon juga ada, cuman nggak banyak. Gitu, nanti sesuai kelasnya pasti diberikan secara khusus kok. Kalau yang mau ikutan nanti saya informasiin di grup. Atau di akhir setelah Bu Dokter berpamitan nanti saya akan informasikan deh supaya teman-teman yang Ukom Agustus lebih yakin lagi, lebih persiapan lagi supaya nggak deg-degan lagi, supaya lebih ketagihan kayak gini, dijaga ketagihan ngerjain soalnya. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Saya nyoba jawab pertanyaan yang ada di chat ya, Mas. Siap, silakan Bu Dokter. Ada pertanyaan, Bu, kalau ada bidan, apa bisa perawat memecahkan ketuban? Gini ya, perawat itu ketika dia kuliah harus kompeten dalam nolong persalinan. Jadi memang salah satu kompetensi seorang perawat ketika dia lulus nurse atau lulus D3 adalah mampu melakukan pertolongan persalinan. Tetapi kita sadar bahwa ada yang lebih kompeten ketika nolong persalinan. Jadi kalau misalnya di situ ada bidan, perawat tidak ikut memecahkan ketuban. Jadi kita serahkan kepada bidan. Jadi kalau ada bidan, ada perawat nolong persalinan, biasanya perawat itu di pertolongan pada bayi baru lahirnya. Tapi kalau misalnya perawat itu nolong persalinan, tidak menutup kemungkinan perawat itu nolong persalinan sehingga kenapa ketika kuliah itu diajari bagaimana nolong persalinan. Karena ketika di suatu tempat bidan tidak ada, perawat harus mampu daripada ditolong sama dukun. Karena kenyataannya jumlah tenaga perawat yang sampai ke daerah terpencil itu lebih banyak dibandingkan dengan bidan. Dan kalau kita lihat sampai saat ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu walaupun bidan itu sudah sampai satu desa satu bidan, kenyataannya AKI dan AKB tidak turun. Sehingga perawat berkomitmen untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Sampai ada perawat itu yang spesialis maternitas seperti saya, itu dalam rangka untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya, sehingga kalau ada bidan, ya sebaiknya bidan yang memecahkan ketuban. Tetapi kalau perawat itu bekerja sendiri, ketemu kasus seperti ini, ya perawat yang memecahkan ketuban, oh bidannya tidak ada. Jadi harus bisa. eh saya pernah dapat cerita teman-teman Nusantara Sehat itu, bahkan seorang perawat laki-laki pernah nolong persalinan kembar di atas perahu. Lah siapa yang mau memecahkan ketuban atau yang nolong persalinan kalau bukan perawat? Nunggu bidan. Ya enggak ada lah, matilah ibu dan bayinya. Mau di atas perahu yang ngantarkan itu perawat. Kemudian pernah di atas pesawat, ada yang melahirkan. Kebetulan penumpangnya ada perawat. Ya perawatnya yang nolong. Tetapi ketika di samping perawat ada bidan yang lebih kompeten dalam melakukan pertolongan persalinan, kami sebagai perawat menyerahkan kepada bidan. Oke. Kemudian di bawah ada pertanyaan lagi, ada jawaban. Bukan perawat yang memecahkan ketubannya, Bu, tapi dokter kandungannya. Oke, kalau di situ ada dokter kandungan yang lebih kompeten dibandingkan bidan dan perawat, ya dokternya yang melakukan. Tetapi kan tidak selalu dokter kandungan itu ada. Itu masalahnya di situ, karena secara geografis Indonesia itu luas. Banyak daerah yang sulit dijangkau, sehingga sampai ada program Nusantara Sehat yang perawat sampai sama bidan itu ditaruh di daerah terpencil. Kalau ada kasus seperti ini, apakah dokter kandungannya yang melakukan? Enggak kan? Itu. Jadi kenapa perawat pun dibekali harus kompeten menolong persalinan. Yaitu jawabannya. Saya suka banyak bidan di sini. Ya, itu Mas Adi. Baik, siap Bu Dokter. Begitu ya tadi yang bertanya. Dan teman-teman, Bu Dokter ini ada juga yang bertanya soal nilai kelulusan UKOM. Nilai kelulusan UKOM
Saya sebenarnya bisa juga menjawab nih Bu Dokter. Ya Udah sering monggo Mas Adi dijawab Mas Adi. Mas Adi lebih tahu mungkin ya. Saya kan udah di sering dapat info dari Bu Dokter gitu. Jadi saya bantu sedikit ya Bu Dokter ya. ya Kalau monggo. salah dikoreksi Bu. Untuk nilai kelulusan itu ditentukannya dibagi dua sekarang karena exit exam teman-teman yang bingung. Buat teman-teman yang bingung, kelulusan UKOM itu dibagi dua. IPK diambil dari nilai IPK S1, jadi 60% dari nilai IPK, 40% dari nilai UKOM. Jadi kalau IPK-nya udah di atas 3, udah aman asalkan UKOM-nya juga diamankan, jangan disantai-santaikan. Jadi buat teman-teman yang kebingungan, Mas, UKOM itu harus lulus 180 soal, jawab betul ya? Jawabannya enggak sebenarnya, 50,5%. Artinya dari 180 soal, minimal setengah lebih dari soal kita jawab betul. Contohnya 180 dibagi 2, tapi lebih dikit. 92 soal aja dijawab betul, itu udah kompeten. Tapi rata UKOM, nilai UKOM nasional itu tergantung di tiap tahunnya. Tapi standarnya biasanya seperti itu. Nilai IPK-nya diambil dari nilai S1 60%, dari UKOM-nya 40%. Jadi kalau di total 100%. Gitu ya yang tanya tentang nilai kelulusan. Apakah salah Bu Dokter? Saya izin, saya sering dapat info ini dari Ibu, jadi saya jadi apal gitu Bu Dokter. Ya, sudah betul sekali. Sudah dijelaskan sama Mas Adi ya. Siap. Sudah betul tuh ya. Ini Kak Suanggi Canggi. Bu, sampai banyak banget di copy pastenya nih. Pertanyaannya sama semua. Kalau dalam UKOM itu kami melangkahi soal, apakah bisa kembali ke soal sebelumnya? Ada tombol ragu-ragu biasanya. Kalau misalnya nomor 1 kita kerjain, nomor 8 kita nggak kerjain. Jangan nggak dikerjain, tapi klik aja tombol ragu-ragu. Setelah kita klik selesai, dia akan kembali lagi ke tombol ragu-ragu tadi. Ada keterangan, ada soal yang Anda kerjakan ragu-ragu. Biasanya muncul kayak gitu. Nanti deh kita sharing sama yang udah UKOM. Sini yang udah UKOM, alumni Voko Indonesia hadir banyak di sini. Tapi karena Bu Dokter waktunya juga sudah habis, sesi tanya jawab tentang materi nanti bisa ditanyakan ke dosen-dosen pemateri berikutnya. Tadi udah dijanjikan sama Mas Adil, teman-teman akan diinfokan bagaimana caranya bisa ikut kelas seperti ini sesuai grup prodinya masing-masing. Dosen mahasiswa bidan ketemu sama dosen bidan, dosen perawat ketemu sama dosen perawat. Tapi setelah ini ya, kita akhiri dulu pertemuan ini bersama Bu Dokter, karena Bu Dokter juga pasti ada kegiatan lain atau ingin beristirahat karena Bu Dokter kegiatannya pasti full hari ini. Kalau gitu, Bu Dokter, terima kasih banyak ini malam Sama-sama. ini ilmunya. Oke. Teman-teman juga udah pada paham. Ya, teman-teman udah paham ya sama ilmu pada malam hari ini ya, yang disampaikan sama Bu Dokter ya. Ya, Pak Amit tuh ada yang sedih, Bu. Ada yang sedih pamitan. Ya, Tapi nanti kalau ketemu lagi, kalau tetap ada di Vogo, insya Allah suatu saat saya juga akan ngasih mengisi ya, bimbingan Bu, ya, siap. Mas. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang malam ini belum bisa saya jawab. Siap tuh. Nanti ketemu lagi di kelas sama Bu Dokter, sama dosen-dosen lain Yeay. juga. Kalau gitu Bu Dokter, terima Ya, kasih banyak ilmunya sama-sama. atas Terima waktunya. kasih. Siap. Mudah-mudahan bisa lulus satu kali ujian. Amin. Ya Allah, semoga semuanya yang mengaminkan bisa kompeten satu kali ujian. Amin, amin, amin. Oke, makasih. Saya akhiri, saya pamit dulu. Silakan diskusi sama Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat istirahat. Sehat selalu, Bu Dokter. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya yang mau bertanya terkait tadi ada yang nanya kelas, terus saya tadi lihat katanya saya udah capek-capek ikut kelas bayarnya 300.000, ikut pelatihan 300.000, di mana itu kok mahal sekali. Kalau di Voko nggak sampai segitu, di Voko cuma 45.000 kalau mau ikutan kelasnya. Mau bukti? Mau bukti nggak kelas Voko itu murah? Kenapa murah? Karena mau membantu teman-teman yang akan UKOM supaya belajarnya hemat, tapi tetap dapat materi yang dibutuhkan atau soal-soal tips-tips yang dibutuhkan. Mau nggak saya kasih lihat? Kalau mau saya kasih lihat, kalau enggak ya enggak. Mau nggak saya informasikan kelas-kelas tadi? Nanti ketemunya dosen perawat sama mahasiswa perawat. Mahasiswa bidan ketemu sama mahasiswa bidan. Poko is the best. Terima kasih. Mau. Oke, kalau mau saya share screen deh ya. Ada dua versi.
Yang mau ditunjukin yang mau ukom buat yang mau ukom Agustus duluan atau mau ditunjukin yang kelas peserta Oktober? Coba ketik di kolom chat. Buat yang ukom Agustus atau buat yang ukom Oktober? Yang mau dikasih lihat. Pak Gunawan, Mas Adiu, keren. Wah, terima kasih. Habis cukur jenggot saya, Pak Gunawan. Biasanya pakai jenggot, pakai kumis, Pak Gunawan. Sekarang udah cukur nih saya. Kak Gaby Promes dari Timika, luar biasa. Saya ke Timika lewat transit bandara. Waktu itu mau ke Biak kalau nggak salah. Dari Jayapura. Agustus dulu, Kak. Oktober dulu, dua-duanya, tapi Agustus dulu deh karena yang waktunya udah deket banget Agustus ya. Saya kasih lihat Kak Suanggi canggih, tidak perlu berlebihan ngetiknya Kak, ini kepanjangan Kak. Ya, oke, saya kasih lihat yang Agustus dulu, tapi fokus ya ngelihatnya ya, karena saya berani jamin kalau teman-teman udah punya atau udah kenal sama bimbingan Ukom dimanapun adanya, dan saya juga pasti kenal sama bimbingan tersebut, fokus sudah paling terhemat. Silakan dibandingkan. Tidak mengurangi kualitas. Walaupun hemat tidak mengurangi kualitas. Ingat ya, teman-teman butuhnya belajar sesuai dosen kan? Dosen bidan ngajar bidan gitu kan? Terus mau belajar tips dan trik soal Ukom kan? Dan mau tahu caranya gimana mau lulus kan? Semua bimbingan belajar pasti menawarkan hal yang sama, tapi pasti harganya tinggi-tinggi. Buktikan, bandingkan sama Foko ya. Sekarang saya tampilkan dulu yang program kelas untuk kelas Agustus. Bentar. Dan ini enggak iming-iming dan ini enggak rayu-rayu. Ini benar-benar fix untuk teman-teman yang Ukom Agustus. Ini saya tampilkan dan silakan dibaca. Bagi yang berminat nanti saya share di grup. Ya. Kalau misalnya berminat silakan nanti saya share di grup. Silakan dibaca. Ini untuk paket kelas yang akan Ukom bulan Agustus. Dapat file 180 soal disertai pembahasan untuk teman-teman baca, untuk teman-teman sambil ngerjain juga bisa karena filenya 180 soal, bisa di print dan bisa ikut kelasnya, pendampingannya. Kan Ukomnya udah minggu depan. Lumayan dapat 2 kali pendampingan, cukup bayar 45.000. Kalau memang mau, caranya nanti saya infoin di grup supaya nggak rebutan. Nih, saya infonya di grup nanti. Ini yang Ukom Agustus. Silakan di screenshot dulu. Screenshot untuk dapetin harga ini. Terus foto kirim ke Mas Adil. Nomornya yang tadi share link Zoom ya. Kalau yang mau screenshot ini kirim ke Mas Adil nanti supaya dapat harga yang saya tampilkan. Ini untuk yang Agustus. Silakan dibaca screenshot atau nanti dipikir-pikir lagi di rumah atau mau dibandingin sama bimbel yang lain silahkan. Baca dengan teliti, baca dengan lengkap, dan manfaatkan mumpung dikasih lebih hemat untuk belajar. Ini untuk Agustus. Cukup ya untuk Agustus. Udah di screenshot. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya, sudah di screenshot ya. Silakan segera WhatsApp ke saya, kirim gambar ini untuk mendapatkan harga ini. Sudah ya. Sekarang saya infoin buat teman-teman yang Ukomnya Oktober. Nah, kelebihannya karena Oktober itu kan masih panjang waktunya. Masih lama ya Ukomnya, masih banyak pertemuan yang bisa kita kerjakan. Ini untuk teman-teman yang Ukomnya Oktober. Silakan di screenshot, silakan disimak, silakan diteliti sendiri. Lebih murah Foko atau tempat lain. Tapi Foko tidak murahan, alumninya sudah banyak yang membuktikan. Kalau gitu, saya izin menjelaskan sedikit. Buat yang Ukomnya Oktober nih, coba simak. Harga promonya Agustus sampai September ya. Agustus sampai September kelasnya sebanyak 16 kali. Jadi dari Agustus sampai September pertemuannya sebanyak 16 kali, membahas 7 butir soal setiap pertemuannya. Ini kalau misalnya daftar individu. Kalau daftarnya sendiri. Tapi kalau daftarnya berkelompok nih, minimal 10 orang aja yang ikut di Foko 3, yaitu Agustus sampai September. Kan Ukomnya bulan Oktober. Kalau bulan Oktober Ukomnya ya ambil aja Foko Agustus sampai September. Nggak usah bayar-bayar lagi. Toh cuma 165, itu pun kalau bayarnya sendiri. Tapi kalau misalnya berkelompok 10 orang, dapat potongan. Dari 165, potongannya 40.000, cukup bayar 125 per orang. Murah gak?
Kalau dihitung-hitung 125 dibagi 16 cuma bayar berapa? 7.000 rupiah bimbelnya. 7.000 rupiah, di mana ada bimbel sehemat ini? Saya bilang semurah ini mana ada. Kalau ada silakan ambil yang lain. Tapi saya udah survei dan tempat bimbel-bimbel yang udah ada pun saya udah tahu untuk biayanya, tapi ini bukan untuk menurunkan eh, hormat kami terhadap teman-teman yang bimbel lain. Karena semua bimbel itu pasti punya program yang bagus-bagus, memiliki plus dan minus. Tapi Voko Indonesia, walaupun harganya murah, tidak menurunkan atau mengurangi kualitas dari yang sudah ditampilkan. Pertemuannya 16 kali, ada yang 10 kali, ada yang 6 kali, silakan. Ini kelas untuk yang Ukom Oktober. Kalau yang tadi Agustus, silakan. Udah di screenshot juga tadi ya. Boleh pilih sesuai budgetnya, Mas. Budget saya cuma segini. Ya udah, tinggal lihat aja yang pasnya yang mana. Tapi yang jelas, jangan sampai nih penawaran spesial diskon tambahan jika daftarnya berkelompok. Karena potongannya luar biasa, gede. Kenapa dikasih potongan gede kalau berkelompok? Karena kami yakin kalau daftarnya berkelompok juga lulusnya pasti maunya kelompok. Jadi artinya kelompoknya lah yang mau lulus UKOM bareng-bareng. Silahkan. Yang saya tandai warna merah ini, silahkan dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Karena sayang banget. Daftar berkelompok itu udah hemat tambah hemat. Nah, dosen pengajarnya siapa aja, Mas? Nanti linknya saya kirim di grup atau saya scroll deh. Pengajarnya ada di grup di link ini kok. Tuh, silakan nanti silakan teman-teman pilih, tentukan programnya mau yang mana. Mungkin ada dosen teman-teman juga di sini. Silakan dicek. Untuk yang sudah WA saya balasnya setelah ini ya. Setelah Zoom-nya saya akhiri. Silakan ini untuk program kelas yang UKOM Agustus. Ya, ini yang program UKOM Agustus. Dan ini yang untuk Oktober. Ah, jangan gini deh, langsung aja saya kirim aja linknya. Teman-teman langsung daftar. Tuh, linknya saya kirim ke kolom chat. Teman-teman langsung daftar, langsung ikuti alurnya. Silakan. Buru, diburu, diburu. Kak Dewi tadi sudah saya sampaikan ya, setiap pertemuannya akan membahas 7 soal sesuai departemen masing-masing. Untuk yang di bawah itu jadwalnya. Nih, yang di bawah ini itu jadwal kelasnya. Yang atas pilihan kelasnya. Ini jadwalnya yang ini. Masalah nih. Nih, jadwalnya yang ini. Kalau pilihan kelasnya yang ini. Tuh, silakan. Boleh dibandingkan. Kalau misalnya kan zaman sekarang tuh lagi nyari yang hemat, yang mana, yang paling worth it, yang mana, silahkan ditentukan boleh. Pokoknya Voko selalu akan memberikan harga promonya, tidak mau memberikan harga normal supaya teman-teman belajarnya nggak usah buang banyak uang. Cukup bayar sekian di Voko, tapi sampai mendekati UKOM. Itu ya, ini yang Oktober silahkan di screenshot dulu, barangkali belum ada yang screenshot. Atau linknya aja tuh udah dikirim, linknya udah dikirim. Oh iya, saya stop ini dulu ya, record ya supaya nggak kepanjangan ya. Silakan.